يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi buat semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun, dan kita berharap agar penyakit yang sedang melanda dunia ini akan hilang dengan cepat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali tentang sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran kedua, kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang sangat mulia. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran yang paling benar, yaitu agama Islam, ke seluruh umat manusia. Nabi juga merupakan seseorang yang mencintai alam dan di mana beliau tinggal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, sebagai umatnya yang baik, yang soleh, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara seseorang menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan berdakwah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyampaikan kebenaran atau dinul Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau mempertaruhkan segalanya agar tersiarnya kebenaran dinul Islam ke penjuru dunia. Apa saja sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW? Apa saja yang menjadikan Nabi Muhammad SAW rahmat bagi seluruh alam? Mengapa kita harus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW? Mari kita pelajari materi berikutnya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang dibawanya merupakan ajaran yang paling benar dan diperuntukkan umat seluruh alam. Tidak terbatas untuk kaum Arab saja dan zaman Nabi Muhammad SAW saja, melainkan untuk seluruh umat di penjuru alam sepanjang masa hingga akhir zaman. Ajaran yang dibawanya yaitu dinul haq atau agama yang benar, yaitu Islam. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dan juga sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas yang sudah tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan 46 sebagai berikut. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai dengan 46. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, syahidan. Syahidan berasal dari bahasa Arab yang berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya, umat muslimin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak. Yang kedua, mubasyiron. Mubasyiron berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Mereka akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, naziron. Naziron berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi peringatan. Peringatan yang ditunjukkan kepada orang yang tidak beriman. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, da'iyanillah. Da'iyanillah berasal dari bahasa Arab yang berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyeru seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sirajan muniron. Sirajan muniron berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad SAW ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk penduduk Mekah dan bangsa Arab saja, melainkan beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Tugas Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Beliau mengerjakan tugasnya dengan penuh kesabaran, ketekunan, kesungguhan, dan keteguhan yang luar biasa. Beliau menyadari bahwa amanah Allah Subhanahu wa taala tersebut harus tersampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir Nabi Muhammad SAW mendapat kemenangan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tugaskan, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Saf ayat 9 berikut. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Yang artinya, dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Al-Quran Surat As-Saf ayat 9.
Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW atas agama-agama yang lain, sehingga kita juga ikut menjalankan dan senantiasa mempelajari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai generasi penerus harus selalu menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dengan mencontohnya keteladanan dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, tugas kamu pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengerjakan materi yang ada di halaman 25, yaitu mengamati gambar. Kemudian kamu tuliskan hasil pengamatanmu pada bagian bawah di halaman 25, yaitu gambar 1 sampai dengan gambar 4. Kemudian tugas kamu yang kedua adalah yang ada di halaman 28, sebutkan tugas Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kedudukan agama Islam dibanding agama-agama yang lain? Silakan jawaban dituliskan di buku tulis Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian nanti kamu foto, kamu kirim ke WhatsApp Pak Endang di 0858 837 83797. Jangan lupa dengan menyertakan nama lengkap sesuai absen dan hari dan tanggalnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Endang berharap semuanya belajar dengan baik, dapat melaksanakan tugas dengan baik pula, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit dan bencana. Dan kita berdoa semoga negara kita tercinta dijauhkan dari segala macam musibah yang saat ini sedang melanda dunia. Dan kita berdoa semoga semuanya akan kembali seperti sedia kala. Demikian anak-anakku sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.